Pembahasan Torah mingguan Vaigas, Bereshit atau Kejadian 44 ayat 18 sampai pasal 50 ayat 27. Konfrontasi tingkat tinggi antara Yehuda dan Yosef. Bereshit atau Kejadian 44 ayat 18. Vaigas elaf Yehuda, Vayomer bi Adoni Yedaberna, Afdecha dafar be osnei Adoni, Vealichar abcha, be Afdecha ki chamoka kebaro. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri." Dialog antara Yehuda dan Yosef mengarah ke tujuan untuk Yosef yang akan mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya. Ini adalah kisah yang sangat indah, sehingga orang bijak kita mengatakan bahwa begitu banyak malaikat turun dari surga untuk mendengarkan dialog atau diplomasi percakapan antara Yehuda dan Yosef ini. Tanhuma. Dalam kisah ini kita mendapatkan gagasan kekuatan Yehuda dan saudara-saudara lainnya. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa Benyamin tertangkap basah, mereka semua berdiri di samping. Yehuda adalah satu-satunya yang siap mempertaruhkan nyawanya menentang Yosef, karena dialah yang menjamin keselamatannya. Kejadian 43 ayat 9. Dia menjatuhkan diri di hadapan kaki Yosef dan memohon padanya untuk membebaskan Benyamin. Bereshit Rabbah. Kata Rabbi Yehuda, kata kerja dia mendekati atau Vaigas menyiratkan pendekatan untuk berperang. Seperti dalam ayat 2 Samuel 10 ayat 13. Lalu Yoab dan orang-orang yang bersamanya mendekat ke pertempuran. Nabi Nehemia berkata, kata kerja dia mendekati atau Vaigas menyiratkan juga mendekat untuk perdamaian atau konsiliasi. Seperti dalam ayat Bani Yehuda datang menghadap Yosua, Yosua 14 ayat 6. Orang bijak berkata, ini menyiratkan datang untuk berdoa. Seperti dalam ayat 2 Raja-Raja ayat 18 ayat 36. Terjadilah pada waktu persembahan malam bahwa Nabi Elia mendekat. Rabbi Elazar menggabungkan semua pandangan ini. Yehuda mendekati Yosef untuk ketiganya dengan mengatakan, jika itu perang, saya mendekati untuk berperang. Jika itu konsiliasi atau perdamaian, saya mendekati untuk konsiliasi. Jika itu permohonan, saya mendekati untuk memohon. Mitras Rabbah. Yedaberna Aftecha dafar. Izinkanlah hambamu mengucapkan sepatah kata. Rambam mencatat bahwa dia tidak tahu mengapa Yehuda berbicara sedemikian panjang lebar untuk menceritakan apa yang sebelumnya telah terjadi di antara mereka. Jawaban Rashi juga sepertinya tidak memuaskannya, yang menyebutkan kecaman Yehuda tentang Yosef. Kamu bertindak seperti Firaun, kamu menjanjikan sesuatu dan tidak menepati janjimu. Kamu telah mengatakan kepada kami bahwa kamu ingin melihat Benyamin. Apakah ini yang engkau sebut mengatur mata seseorang? Perkataan Yehuda yang panjang kemudian hanya mengembangkan kritik ini. Di sisi lain, Rambam memiliki saran bahwa Yehuda hanya berusaha untuk membangkitkan belas kasihan untuk Benyamin dengan bermain di rasa takut Yosef, seperti yang diungkapkan oleh kata-katanya, Kejadian 42 ayat 18, dan perbuatannya, Kejadian 43 ayat 23. Jadi dia menunjukkan bahwa Benyamin datang ke Mesir hanya karena permintaan Yosef yang berlebihan, dan itu terjadi bertentangan dengan kehendak ayah mereka yang sudah lanjut usia. Apakah benar untuk merebut Benyamin dan membuatnya sebagai budak hanya dengan tipuan? Anda telah mencoba untuk bertengkar dengan kami. Mengapa engkau menanyakan kepada kami semua pertanyaan ini yang engkau tidak tanyakan kepada pembeli lain? Apakah kami meminta putrimu, atau apakah engkau menginginkan saudari kita? Rashi. Kalau begitu lepaskanlah ayah kita yang sudah lanjut usia, kata Yehuda, dan jadikan aku budak, bukan Benyamin, dan kau akan bertindak adil. Dengan demikian, mengejar tujuan yang disebutkan sebelumnya, Yehuda berjalan dengan keterampilan sempurna dari argumen sentimental untuk tidak menyembunyikan celaan, dari memohon ke rasa keadilan Yosef, dan kesalehannya langsung ke ancaman terselubung yang mengguntur dengan nada marah dari suaranya. Midras. Dalam Sefer Hayasar diceritakan ketika suara daripada Yehuda mengguntur
begitu keras seperti auman singa membuat Mesir tergoncang. Ibu-ibu yang sedang hamil pun keguguran. Firaun yang duduk di atas takhta pun jatuh dari atas takhta. Begitu kuat aumannya. Ve'alikhar abkah, dan janganlah bangkit amarah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dia berbicara kepadanya dengan kasar, rasi. Untuk duel verbal yang diperjuangkan di sini antara singa mengacu kepada Yehuda, Berisi 49 atau Kejadian 49, dan lembu Yosef, Ulangan 37 ayat 17. Sohar menerapkan ayat di Tehillim 48 ayat 5. Sebab lihatlah, para raja datang berkumpul, mereka datang bersama. Tafsirannya itu sebagai berikut. Inilah para raja yang mengadakan pertempuran tatap muka. Yehuda dan Yosef adalah dua pemimpin utama di antara saudara-saudara. Mereka berdua marah, yang lain melihat mereka dan terkejut dalam kebingungan. Ketakutan menghinggapi mereka. Mereka gemetar ketakutan. Sohar melanjutkan bahwa mereka harus membunuh atau dibunuh. Tetapi konfrontasi dari dua raksasa ini menjadi yang terbaik untuk pembentukan harmoni di dalam keluarga dan dikondisikan di masyarakat oleh persetujuan mereka. Kekuatan temporal diwakili oleh Yehuda, ayah dari suku kerajaan, dan kekuatan spiritual diwakili oleh Yosef yang saleh. Bereshit atau Kejadian 45 ayat 1. Velo Yahol Yosef Dahit apek lechol Hanif Safim alaf Waikra Hotsil Hol is me alai Velo amat is ito behit pada Yosef el Echaf. Ketika itu Yosef tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yosef ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Hingga saat itu, Yosef tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Dia takut bahwa mereka akan membunuhnya daripada menderita malu. Bagaimanapun, sekarang ketika dia melihat bahwa mereka berencana untuk menghancurkan kota, Yosef berkata pada dirinya sendiri, lebih baik saya dibunuh daripada seluruh kota hancur. Begitu mereka bertindak, mereka tidak akan puas jika saya hanya memberi mereka Benyamin. Bereshit Ramah. Selanjutnya Yosef tidak khawatir saudaranya bila membalas dendam. Seluruh motifnya adalah untuk menguji mereka, untuk melihat apakah mereka mencintainya. Dari perasaan mereka terhadap Benyamin, dia akan tahu bagaimana perasaan mereka tentang dirinya. Sekarang ketika dia melihat langkah-langkah yang Yehuda siap ambil untuk menyelamatkan Benyamin dengan mempertaruhkan nyawanya, dia menyadari bahwa saudara-saudaranya memiliki perasaan yang baik terhadap putra-putra Rahel. Karena itu dia memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya pada saat ini. Yafeh Toar, halaman 507. Yosef mengumumkan, suruhlah semua orang keluar dari tempat ini. Ada banyak orang Mesir yang hadir bersama dengan orang-orang Firaun. Mereka semua minta Yosef untuk mengasihani Benyamin setelah mendengar Yehuda menjelaskan bahwa ayahnya kemungkinan besar akan mati dalam kesedihan jika dia tidak dibebaskan. Bahkan orang Mesir jatuh di hadapan kaki Yosef dan masing-masing mendesaknya dengan cara yang berbeda. Yosef tidak bisa mentolerir orang-orang yang ada di sana, dan dia dengan marah memerintahkan para pelayannya untuk menyuruh keluar semua orang dari hadapannya. Satu-satunya yang dibiarkan tinggal adalah saudara-saudaranya, Rambam, Bahya, Yafe Einaib. Yosef juga mengosongkan ruangan karena dia tidak ingin mempermalukan saudara-saudaranya. Terasi. Dia tidak juga ingin menyampaikan berita bahwa dia adalah Yosef pada mereka secara tiba-tiba, karena kalau Soh bisa membunuh mereka. Talmud juga memperingatkan bahwa jika seseorang telah pergi jauh dari rumahnya untuk waktu yang lama, dia tidak boleh tiba-tiba memasuki rumahnya tanpa peringatan, karena Soh seperti itu bahkan bisa membunuh. Nidah 16b. Yosef oleh karena itu Yosef mulai mempersiapkan saudaranya untuk penyingkapan dirinya. Dia berkata, kalian mengatakan kepada saya bahwa saudara laki-laki Benyamin sudah mati. Kejadian 44 ayat 20. Apakah itu pasti atau tidak? Ya, yang mulia, kami yakin dia sudah mati. Bagaimana bisa kamu berbohong seperti itu? Kamu menjualnya sebagai budak. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa pasti bahwa dia sudah mati? Aku membelinya sebagai budak dan aku bisa memanggilnya sekarang. Dengan itu Yosef mulai memanggil, Yosef, Yosef, Yosef putra Yakov, segeralah datang ke sini. Datang dan berbicaralah dengan saudaramu.
Saudaranya mulai mencari ke sekeliling untuk melihat apakah Yosef akan datang. Ketika Yosef melihat bahwa mereka sudah cukup siap, dia berkata, "Apa yang kamu cari? Aku Yosef. Apakah ayahku masih hidup?" Yafet Toar. Bersit atau Kejadian 45 ayat 2. Faiten et kolo bi fechi, faismeu Mitzrayim, faisma beit Paro. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Yosef menangis dengan suara keras sehingga bisa didengar di seluruh ibu kota Mesir. Begitu juga di istana Firaun. Berit atau Kejadian 45 ayat 3. Wayomer Yosef el Echaf, ani Yosef aot afi khai velo yakhlu Echaf la anot oto ki nifalu. Dan Yusuf berkata kepada saudaranya, "Akulah Yosef. Masih hidupkah Bapak?" Tapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudaranya begitu terkejut, mereka merendahkan diri di kaki Yosef. Orang bijak kita mengajarkan kita pelajaran penting dari kejadian ini dengan mengatakan, celakalah bagi kita pada hari penghakiman, celakalah bagi kita pada hari teguran. Yosef adalah yang termuda dari saudaranya dan mereka masih terlalu bingung untuk menjawabnya ketika dia mengungkapkan identitasnya. Apa yang harus kita lakukan ketika Raja segala raja, Tuhan atas alam semesta, mengungkapkan dirinya dan menuntut agar seseorang berdiri hadapannya saat penghakiman dan perhitungan. Tanghuma Beresit Rabah. Tuhan akan memanggil orang itu dan bertanya, "Mengapa kamu tidak menyisihkan waktu untuk belajar Torah setiap hari? Mengapa kamu tidak berhati-hati untuk mengenakan talit katan, arba kanfot setiap hari? Mengapa kamu berbicara di sinagog, tempat suci di mana kehadiran ilahi bersandar? Bagaimana engkau berani bersumpah dengan nama Tuhan dan Torah kudus? Bagaimana engkau bisa menyebarkan fitnah, menghancurkan reputasi orang, mencuri dan menipu, atau mengambil pakaian seseorang dari punggungnya sebagai jaminan untuk pinjaman dan menyiksanya sampai dia membayar?" Pertanyaannya akan terus berlanjut, termasuk semua doa yang biasanya dilakukan orang tanpa berpikir. Bagaimana seseorang dapat berdiri di hadapan Tuhan pada saat itu? Berarti atau Kejadian 45 ayat 4 sampai 13. Wayomer Yosef el Echaf, Mesuna elai, Vaigasu Vayomer, ani Yosef, Achichem aser mechartem oti Mitzrayim, Fiata al teat segu ve'alichar, Benechem ki mechartem oti hena, ki lemichya, Slachani Elokim lifnechem, ki se snataim ha'arab bekeref ha'aret, ve'ot chamesh sanim aser ein charis fe katsir. Vais lacheni Elokim lifnechem, lasum lachem se'eritz ba'aret, ule hachayot lachem lifleita gedolah, ve'ata lo atem slachtem oti hena ki ha'elohim, vayesimeni le'af le'faro ule'adon lechol beito umosel bechol eret Mitzrayim, maharu fa'alu el afi fa'amartem elaf koh amar bincha Yosef zamani Elokim le'adon lechol Mitzrayim reda elai al ta'amot, vayesafta ve'eretz gosen ve'haita karaf ve'haita karof elai atah ufanecha ufnei fanecha ve'tzoncha ufecharcha ve'kol aserlah ve'hilkat kalti otcha samkiot chames sanim ra'af ben tifares atah ufeitcha ve'kol aserlah ve'hine einechem ra'ot ve'inei achi Binyamin ifi hamedaber alechem ve'higaretem le'afi et kol kefudi be'mitzrayim ve'et kol aser reitem umihartem ve'hor adetem et afi enah. Lalu kata Yosef kepada saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yosef, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupan. Untuk memelihara kehidupanmu lah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yosef anakmu, Tuhan telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak-anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Jadi setelah mendengar semua yang disampaikan oleh Yosef ini, saudara-saudaranya begitu malu sehingga mereka semua menundukkan wajah. Mereka bahkan malu untuk melihatnya. Kemudian Yosef berbicara kepada mereka dengan lembut dan berkata, mendekatlah kepadaku jika kalian senang kasih. Jadi ketika saudaranya mendekat, Yosef berbisik pada mereka, aku Yosef, saudaramu ini, yang kalian jual ke Mesir. Dia mengatakannya kepada mereka dengan tenang agar Benyamin tidak mendengarnya. Dia juga berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan memberitahu ayah mereka bahwa mereka telah menjualnya sebagai budak. Zeror Hamor. Yosef melihat bahwa saudaranya benar-benar menyesal, dan dia mulai berbicara kepada mereka dengan lembut dan berusaha menghibur mereka. Dia berkata, jangan salahkan dirimu, jangan kesal karena kamu menjualku di sini. Hal ini benar-benar Tuhanlah yang mengirimkanku ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan nyawa orang. Kejadian 45 ayat 5. Kamu tahu tentang keputusan yang dibuat oleh Tuhan untuk Abraham. Kejadian 15 ayat 13. Sedah Hadereh. Tuhan memerintahkan agar saya dengan senang hati pergi ke Sikhem untuk menyerahkan diri saya pada belas kasihan kalian. Ini jelas bukanlah kejadian alami, karena orang biasa tidak akan berkeliaran di ladang. Masih akan ada 5 tahun lagi di mana tidak ada musim menabur atau menuai, dan tidak akan menghasilkan buah apapun. Tuhan mengirim saya mendahului kamu untuk menyelamatkan kalian dengan cara yang luar biasa ini, dan untuk memastikan bahwa kalian dan anak-anak kalian semua selamat. Benar-benar itu Tuhan yang mengirim saya ke sini, bukan kalian. Tuhan telah menjadikan saya penasihat tertinggi raja. Saya bertanggung jawab atas seluruh negaranya, penguasa seluruh Mesir. Hal ini juga harus kalian ketahui bahwa Tuhan memilih untuk memaafkan saya karena dosa saya memfitnah kalian. Kami memiliki tradisi bahwa Tuhan akan memaafkan orang untuk semua dosa yang mereka lakukan dalam 3 hal. Orang yang menjadi proselit, orang yang menikah, dan orang yang mendapatkan posisi tinggi. Zeror Hamor. Katakan kepada ayah untuk datang padaku, jangan tunggu-tunggu. Dia dan keluarganya akan dapat menetap di dekat saya di wilayah Goshen. Ini adalah area kosong ketika Firaun memberinya kepada Sarah. Dia memberinya wilayah Goshen sebagai hadiah. Dan sejak itu ada roh kekudusan di daerah itu karena kebaikan Sarah. Pengaruh jahat dari malaikat pelindung Mesir tidak berpengaruh di wilayah ini. Ketika ayah datang ke sini, saya dapat memelihara sepenuhnya selama sisa 5 tahun kelaparan. Kejadian 45 ayat 11. Jika dia tetap di Kanaan, saya tidak bisa mengiriminya makanan. Orang Mesir mungkin berpikir bahwa saya menjual gandum di pasar gelap dan menghasilkan uang tanpa izin raja, Rambam. Dengan matamu sendiri, kamu dapat melihat bahwa aku adalah Yosef. Kejadian 45 ayat 12. Saya disunat sama seperti kalian. Selanjutnya kalian dapat mendengar mulut saya berbicara kepada kalian. Bahasa apa yang saya bicarakan? Bukankah Lason Hakodes, bahasa kudus, yaitu bahasa Ibrani? Bahasa yang sekarang hanya diucapkan oleh keluarga kami. Rasi. Saya menyadari bahwa sunat saja bukanlah tanda positif bahwa saya adalah Yosef. Kalian mungkin menduga bahwa saya adalah keturunan Ketura atau Ismail, yang juga disunat. Mereka juga keturunan Abraham. Fakta bahwa saya berbicara bahasa Ibrani mungkin tidak meyakinkan kalian juga, karena banyak penguasa berbicara dalam 70 bahasa, seperti yang kalian lihat. Manasye juga berbicara bahasa Ibrani.
Dia adalah penerjemah bagi kami. Tapi kalian melihat bahwa saya disunat dan juga berbicara bahasa Ibrani. Selain itu saya tahu semua tentang kehidupan dan keluarga kalian. Saya dapat memberitahu kalian di tahun berapa kalian menjual saya, serta bulan dan hari yang mana. Kalian seharusnya tidak lagi memiliki keraguan bahwa saya adalah Yosef. Dan ketahuilah, tidak ada yang lain. Saya menyebutkan Benyamin untuk alasan yang sangat penting. Kejadian 45 ayat 12. Karena Benyamin tidak mengambil bagian dalam tindakan menjual saya sebagai budak, saya jelas tidak membencinya. Saya menyampaikan kalian dengan Benyamin, sama seperti saya tidak membenci Benyamin. Jadi saya juga tidak dendam kepada kalian. Rahasia. Saya sepenuhnya menyadari bahwa peristiwa ini semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Yahweh Tuhan. Shalom.